Makasih Bu Lilis, selamat Ya, pagi. pagi juga Pak Untung. Ya, gimana nih kabarnya nih hari ini nih? Alhamdulillah Pak, baik-baik. Selalu Sehat ya? sehat selalu. Alhamdulillah. Jadi gini Bu Lilis, ini mohon maaf nih ya. Ini kita kan ada agenda observasi. Jadi Ya, saya hari Kamis besok saya akan mengobservasi kelasnya Bu Lilis. Nah, sebelum observasi, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Lilis nih. Yang mengenai mata pelajaran Pancasila ya, kalau nggak pendidikan salah. Pancasila, iya. Oh iya, pendidikan Pancasila Ya, untuk elemen Undang-Undang Undang-Undang Dasar 45. 1945 ya Iya, kan. iya. Nah, sebelum observasi, pertanyaan saya nanti nggak banyak Bu Lilis, jadi Iya. santai aja ya Bu Lilis ya. Iya, iya, siap. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran nih Bu Lilis. Kalau boleh tahu tujuan pembelajarannya apa ya? Untuk tujuan pembelajaran ya Pak, untuk nanti proses observasi pada saat pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu diharapkan dalam tujuan pembelajaran itu peserta didik itu mampu menggali informasi tentang makna Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dan peranan Bank Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu menginterpretasi isi daripada pasal 23B, C, dan D Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke baik, jadi ada dua tujuan gitu. Nah Pak. sekarang untuk area pengembangan nih Bu Lilis, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya? Ya, adapun area pengembangan yang hendak dicapai ya Pak, diantaranya nanti ada dua. Yang pertama adalah di sini dapat mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menjelaskan materi terkait dengan hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks penggunaan uang rupiah yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran itu yang berdiferensiasi, yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian area pengembangan yang kedua, yaitu di sini dapat mengembangkan kemampuan emosional, sosial emosional, atau pembelajaran KSE dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Oke baik Bu Lilis, jadi ini ada pembelajaran berdiferensiasi dan kemampuan sosial emosional ya. Oke, untuk yang pertanyaan ketiga nih, untuk strategi yang dipersiapkan apa nih ya kira-kira? Adapun strategi yang akan saya persiapkan dalam proses pembelajaran besok ya Pak Untung, yaitu yang pertama saya menyusun perangkat pembelajaran Pak. Di situ ada modul pembelajaran, kemudian ada prota, promes ya untuk kelengkapan administrasi. Itu yang saya siapkan. Kemudian yang kedua, saya di sini menerapkan metode problem based learning karena yang namanya pendidikan Pancasila itu identik dengan diskusi dalam hal pemecahan masalah, solusi. Kemudian dalam hal penerapan metode problem based learning ini diharapkan siswa itu dapat memberikan contoh nyata agar peserta didik itu mampu menyelesaikan suatu masalah yang terkait dengan hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks penggunaan rupiah. Kemudian strategi berikutnya yang saya persiapkan ya Pak, di sini saya menyiapkan LKPD, lembar kerja peserta didik, karena memang LKPD ini saya pergunakan untuk disesuaikan dengan kebutuhan belajar di kelas. Oke, gitu, Pak. Wah berarti sudah matang nih ya persiapannya ya. Insya Allah Pak. Oke, kalau begitu besok saya tinggal berkunjung nih ya. Nanti kelasnya di apa di kelas itu Pak, di belakang kelas 10 TJKT 2. Oh iya, oke. Di bagian belakang ya. Iya, bagian belakang. Kelas 10 Pak ya. Baik, siap. Jadi nanti untuk perangkat pembelajarannya kayaknya kemarin sudah digital sudah saya lihat semua ya. Berarti saya tinggal observasi aja. Oke, terima kasih Bu Lilis. Kita jumpa lagi
pada waktu observasi kelas ya. Ya. Tidak perlu istilahnya tidak perlu dikondisikan, nanti anaknya Iya. ya biasa aja lah, yang alami aja ya. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Bu Lilis. Iya, Ketemu sama-sama. hari Kamis ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Umat Indonesia gerak doa mulai. Sylvia, Vera, terus Mikaira, Wisnu. Ada yang belum ibu presensi? Ya semua ya. Baiklah, untuk hari ini pembelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 10 nanti itu akan memulai dengan elemen yang baru, yaitu terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Untuk sebelum ibu mengawali, bagaimana kalau kita SBing dulu biar kalian semangat? Oke? Biar nanti kita rasa nasionalismenya bertambah, kita nanti menyanyikan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Kamu tahu mata uang nggak? Tahu mata uang Indonesia apa namanya? Ya. Terus rupiah ada berbagai macam nggak? Nilainya? Ada ya. Oke. Kira-kira kenapa kita perlu menghargai nilai mata uang rupiah? Silahkan yang bisa jawab. Kenapa kita perlu menghargai? Di situ ada simbol-simbol enggak? Kenapa kita perlu? Silahkan. Yang bisa memberikan pendapatnya, Acung. Ya, menjadi simbol kedaulatan negara, alat pemersatu bangsa, identitas bangsa, dan stabilitas ekonomi di Indonesia. Oke, keren, luar biasa. Jadi kenapa kita perlu menghargai? Ternyata nilai rupiah itu berbagai macam, banyak maknanya. Di antaranya apa? Di situ ada simbol-simbol kedaulatan negara, ada identitas bangsa, kemudian ada apa lagi? Iya, stabilitas ekonomi, gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya implementasi. Implementasi itu penerapan. Apa sih penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam penggunaan rupiah? Yaitu yang pertama, cinta terhadap tanah air, bangga sebagai warga negara. Terus, yang terakhir, ya. Nah, sekarang kesimpulannya apa dari penjelasan yang tulis? Silakan. Kesimpulannya dari penjelasan yang tulis apa? Yang bisa? Kesimpulannya apa tadi? Ya. Kesimpulannya ya keras. Tadi setelah Ibu jelaskan tentang cinta, bangga, dan paham tentang rupiah, kira-kira kesimpulannya apa? Kesimpulannya, hubungan antara UUD NRI Indonesia tahun 1945 dengan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks penggunaan rupiah sangat dekat. Penggunaan rupiah yang tidak merupakan data dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mencintai, membanggakan, dan memahami rupiah, kita turut serta dalam membangun bangsa yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Oke, keren. Berarti itu apa? Jelas di sini ada sesuatu hubungan yang sangat erat antara Undang-Undang Dasar 45 dengan apa tadi? Dengan
5 kelompok saja, ya. Kita menyesuaikan saja kelompok yang kemarin, ya, ada 5 kelompok. Silahkan diskusi kelompok. Nanti Bu kasih apa? Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, silakan untuk menggabung untuk kelompok. Jadi Ibu akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Silakan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 gabung sendiri-sendiri. Nanti yang Ibu inginkan kalian nanti mengerjakan membuat kita seakan-akan akan mempraktekkan kampanye nilai-nilai rupiah, ya, terkait dengan cinta, bangga, dan paham tentang rupiah. Oke, silakan gabung dulu. Ibu bagi kelompok 1. Kelompok 1 mana? Silakan ini diambil. Kelompok 2. Kelompok 2 mana ya? Iya, ini diambil ini. LKPD-nya. Kelompok 3 yang dari Rabu. Oke. Yang dari Pak Raja. Oke. Udah. Oke, gabung dulu. Senang dulu. Oke. Ini kelompok berapa? 2 lah, yang mana? Temennya? Yang lain? Oke. Oh, sini. Berarti ada berapa? Sudah ada berapa ini? Ya wes, Pak, apa-apa. Siapa mana? Yang cewek ini siapa? Yang mana? Ya wes, ke sana, ke sana. Oke, tugasnya kalian pahami, ya. Nanti kalian membuat poster, ya. Kita mengkampanyekan rupiah. Ya, oke. Buat adalah apa? Membawakan nilai-nilai kampanye tentang cinta, bangga, dan nilai rupiah. Kemudian setelah kalian jadi, ya, tentunya digital ya. Nanti kita presentasikan di depan kelas. Dengarkan. Nanti setelah nanti untuk yang kelompok, setelah nanti kalian mempresentasikan, kita tolong kelompok lain mencermati. Setelah selesai presentasi semua, nanti Ibu minta salah satu perwakilan dari kelompok memberikan kesimpulannya. Kira-kira kesimpulan dari hasil diskusi yang kita lakukan hari ini itu apa? Oke, Ibu kasih waktu, silakan untuk berdiskusi terkait dengan pembuatan poster digital. Ya.
Oke, siap untuk dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 dulu ya. Ini udah kirim ini. Oke. Silakan kelompok hari pesannya. Karena kelompok ini berdasarkan jadwal tiket ya. Jadi tiket ada 5 hari, berarti kelompoknya ada 5. Oke, ini untuk tugasnya sudah terkirim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjabarkan tentang integrasi citra, BG, dan Bank Rupiah. Dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, tentang rupiah, tahukah kalian rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di negara Indonesia. Rupiah disimbolkan dengan kode IDR dan juga lambang Rp. Lalu, jenis-jenis rupiah ada logam dan juga kertas. Setiap uang kertas dan logam memiliki fitur keamanan untuk menghindari pemalsuan seperti watermark, benang pemalsuan, serta tinta khusus yang berubah warna. Lalu ada bijak menggunakan rupiah. Bijak menggunakan rupiah berarti juga rupiah dalam kondisi baik atau berarti mampu mengelola uang secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencapai tujuan finansial serta mempersiapkan masa depan. Ayo jaga rupiah dengan 5J. Jangan dikemas, jangan dicoret, jangan dilipat, jangan di-staples, dan juga jangan dibahasa. Memang mbok mirip yang ngisor ta? Emang, Pak. Kesimpulannya adalah terintegrasi data bagian dari barang rupiah adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya rupiah sebagai mata uang negara. Sekian dari penjabaran tentang integrasi citra, BG, dan Bank Rupiah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, silakan. Bagus semua, oke. Kembali lagi ke tempat masing-masing ya.
bangga dan paham tentang rupiah. Apakah kalian sudah paham? Sudah jelas atau belum? Sudah. Oke. Dan terkait dengan nilai-nilai kampanye yang tadi kalian kampanyekan di depan kelas, apakah kalian akan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, luar biasa. Refleksi yang ketiga, dalam pembelajaran kali ini, apakah terkait hubungan antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada keterkaitan aturan undang-undang yang berkaitan dengan mata uang? Ada apa tidak? Oke, sudah cukup pembelajaran hari ini, dan sebelum Ibu akhiri, nanti kalian ada asesmen ya yang kalian nanti isi. Jadi nanti asesmennya Ibu melalui Google Form saja ya. Nanti kalian menulis apapun yang ada di pembelajaran ini, kalian nanti isi, karena asesmennya Ibu melalui Google Form ya, yang Ibu siapkan, nanti Ibu share, langsung kalian isi. Oke, sebelum Ibu akhiri, silakan untuk satu ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum Ibu akhiri, ada yang bertanya nggak? Jelas ya? Oke, silakan. Sebelum diakhiri, silakan untuk berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Siapa ketua kelasnya? Bank Indonesia gerak. Doa mulai. Oke, baik. Terima kasih, Bu Lilis. Kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi, nggih. Jadi Iya, Pak. sekarang Bu Lilis kondisinya gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak, hari ini Alhamdulillah, sehat sehat, walafiat. Alhamdulillah. Ya. Kemarin saya sudah nengok kelasnya pas pada waktu observasi. Iya. Terus ya kayaknya alami ya, natur ya. Iya. Pembelajarannya luar biasa lah intinya. Seperti itu. Nah, karena kemarin sudah melaksanakan kegiatan observasi, jadi sekarang kita dalam beberapa menit ke depan akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu. Santai aja ya Bu ya, nggak Ya. usah tegang, Siap, tenang siap. aja. Iya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih ke Bu Lilis nih. Iya. Yang pertama, kemarin itu mapelnya berarti tentang masalah uang ya, Iya, uang jadi, ya, cinta rupiah itu iya. ya. Nah, sekarang nih, apa yang Bu Lilis rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya. Ternyata gini Pak, itu untuk berdiferensi sama KSE ya, sosial emosional, ketika saya terapkan di kelas, itu ternyata anak itu dalam proses pembelajaran itu sangat menyenangkan sekali Pak. Jadi seakan-akan pembelajaran itu hidup, karena apa? Dengan KSE yang saya terapkan, ya itu anak itu lebih fokus ke materi yang saya berikan. Kemudian di sini ketika dalam hal pembelajaran itu kan saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Di situ di mana ada proses yang berkaitan dengan visual, auditori dan kinestetik ya. Itu ternyata gaya belajar siswa juga saya sedikit bisa memahami kebutuhan dan gaya belajar mereka. Ya intinya gini Pak, dalam pembelajaran berdiferensi dan KSE itu yang saya rasakan lebih menyenangkan karena itu anak-anak antusias dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, nah ini kira-kira nih Bu Lilis nih, seandainya ada rentang nilai 1 sampai 10 gitu, nilainya berapa nih kira-kira? Untuk nilai apa Pak? Ya nilainya pembelajaran kemarin menurut Bu Lilis. Kalau menurut saya, karena itu kan
anak-anak kelas 10 Pak ya. Ketika anak-anak kelas 10 itu kan ibaratnya baru lulus dari SMP ya. Dan ketika saya menerapkan pembelajaran itu ya sekitar 90 lah Pak, 99. Keren ya. Keren karena apa? Di situ kerja sama tim itu wah keren luar biasa Pak. Jadi di mana dia bisa memecahkan permasalahannya, kemudian dia bisa mengatasinya, kemudian dia bisa mempresentasikan, dan di situ saya menilainya untuk kerja sama tim itu anak bisa kolaborasi, artinya bisa saling kerjasamanya itu Pak, karena memang pendidikan Pancasila yang saya terapkan kan memang yang intinya untuk perilaku sikap bagaimana mereka bisa berkolaborasi dengan teman yang lain, terus di sini ada komunikasi yang baik kan seperti itu Pak. Ya. Ya 90 lah Pak. Ya, Tapi udah. mungkin kalau menurut kemarin kan Pak Untung juga ikut dalam proses pembelajaran ya Pak. Cuman kalau saya kan memang basicnya pendidikan Pancasila. Ya. Ketika anak antusias untuk mempresentasikan dan mereka itu sudah luar biasa Pak. Iya, saya juga mengamini kok Bu, bener memang pembelajarannya menarik nih. Kalau untuk nilai 90 sudah pantas lah. Tapi nggak tahu kalau Pak Untung saya Oh tahu. iya, saya 95 Bu, tenang Bu. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang Bu Lilis sampaikan sudah tercapai ya dalam pembelajaran ya? Iya, sudah tercapai. Nah, sekarang nih untuk indikator pencapaiannya nih Bu Lilis, di bagian mana yang sudah Bu Lilis lakukan nih pada indikator yang mampu menjelaskan hubungan UUD sama apa kemarin yang nilai rupiah itu ya? Iya. Jadi kemarin itu kan untuk pendidikan Pancasila itu kan elemennya, kalau dulu itu kan bab ya Pak. Nah sekarang itu elemennya itu Undang-Undang Dasar 45. Dan kemarin itu untuk apa tujuan pembelajarannya yaitu di sini siswa itu bisa menjelaskan hubungan Undang-Undang Dasar 45 dengan nilai-nilai kebangsaan dalam konteks penggunaan rupiah. Jadi di sini siswa itu pada dasarnya mampu menjelaskan kira-kira Undang-Undang Dasar 45 yang terkait dengan mata uang asing itu apa. Namun di sini biar kondisinya diskusi hidup itu memang saya memberikan tugas LKPD di sini untuk membuat poster digital terkait penggunaan rupiah. Karena memang kemarin ada titipan dari Bu Suko sama Pak Maskor untuk dimasukkan titipan penggunaan uang rupiah, bagaimana ternyata di situ saya kaitkan di mata uang asing itu selain sebagai alat pemersatu bangsa, ternyata di situ ada simbol-simbol, ada simbol burung Garuda, terus ada berbagai keanekaragaman budaya dan sebagainya di situ Pak. Namun di sini terkait dengan undang-undang, siswa bisa memahami bahwa penggunaan mata uang asing itu juga diatur dalam pasal 23 ayat B. Oh iya ya, oke Bu Lilis, makasih Bu Lilis. Jadi, Ya. nah untuk nilainya tadi sudah 90, saya sudah 95. Namun kan nggak mungkin kalau sempurna ya. Jadi kira-kira nih menurut Bu Lilis sendiri, ada nggak yang perlu diperbaiki dari pembelajarannya Bu Lilis kemarin itu? Kalau kan itu kan nilainya jelas belum sempurna Pak ya. Berarti kan ketika kemarin ada pembelajaran diskusi jelas Pak masih ada kekurangannya. Salah satu ada 1-2 anak itu yang belum aktif. Jadi misalkan belum, kan kadang kalau tampil untuk presentasi kan setiap anak mungkin ada yang belum pede Pak. Terus ada yang belum bisa memberikan pendapatnya. Itu berarti kekurangannya memang masih ada beberapa anak yang masih kurang percaya diri dalam memberikan pendapatnya, mungkin untuk presentasinya di depan itu seperti itu. Jadi kalau kekurangan dalam proses pembelajaran jelas ada. Nanti kan butuh evaluasinya itu. Iya betul Bu Lilis. Jadi memang, nah kira-kira nih menurut Bu Lilis nih, usaha apa yang Bu Lilis lakukan ke depan nih untuk mengurangi tadi yang kekurangan tadi? Lah ini Pak, jadi jelas untuk kedepannya saya tetap akan mengembangkan pembelajaran yang terkait dengan pembelajaran sosial emosional Pak. Jadi biar anak-anak itu nanti satu kelas itu dalam proses diskusi itu 100% misalkan itu aktif semua, berarti nanti di sini saya perlu banyak belajar ke depannya, harus bisa menerapkan proses pembelajaran sosial emosionalnya Pak, dan pembelajaran berdiferensiasinya. Jadi tetap untuk berdiferensi dan KSE tetap akan saya terapkan di dalam kelas. Oke, makasih Bu Lilis, sudah oke ya. Jadi sudah
udah menemukan apa istilahnya kekurangannya apa, Ada. kemudian nanti solusinya seperti apa Iya. gitu ya Bu Lilis Iya, ya. Berarti perbaikannya. kita langsung ke tindak lanjutnya aja deh. Kira-kira nih ke depannya nih untuk meningkatkan apa itu komunikasi tadi yang Bu Lilis Iya, tadi. komunikasi. Kira-kira rencananya apa? Rencana tindak lanjutnya? Ya, tindak lanjutnya gini Pak, itu kan masih ada beberapa siswa yang mungkin dalam hal berinteraksi, komunikasi dengan satu sama lain kan masih agak ragu, malu-malu gitu. Jadi nanti di sini dalam hal ini nanti saya akan meningkatkan komunikasi antara murid dengan murid, kemudian apa namanya dalam hal untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi dalam hal mewujudkan diferensi ini saya nanti untuk untuk lebih memberikan semangat dan motivasi agar siswa itu lebih untuk saling berkomunikasi antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kemudian mungkin di sini Pak untuk pelaksanaan evaluasinya yaitu asesmen evaluasi mungkin untuk memperbaiki pembelajaran itu mungkin untuk lebih maksimal mungkin kan untuk asesmennya mungkin kemarin kan belum maksimal ya Pak. Nah, ini mungkin saya fokus untuk lebih untuk perbaikannya juga ke evaluasi asesmennya itu Pak. Oke, berarti tadi titik prioritasnya tadi siswa yang belum aktif tadi sama asesmen nggih. Nggih, Pak. Oke, terima kasih Bu Lilis. Ya, Mungkin sama-sama. untuk sementara sudah oke nih karena kemarin juga saya lihat di kelas juga sudah anak-anak udah antusias dan natur ya, nggak dibuat-buat ya. Jadi saya senang sekali ini mudah-mudahan bisa ketemu lagi, bisa observasi lagi. Iya, itu memang kelas itu luar biasa Pak. Oh, memang kelasnya ya? Kelas 10 itu KJ2 itu memang ya rata-rata semua gitu, tinggal nanti kita cara bagaimana untuk bisa memberikan motivasi agar mereka saling ya tadi bekerja sama. Oke, oke. Terima kasih Bu Lilis untuk waktunya. Mohon maaf nih ya ganggu ya. Enggak Pak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sama-sama. sukses untuk Bu Amin, Lilis. amin, 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 Iya. amin. Oke.